Cari produk ANB Store, kaos, merchandise, atau buku. Silakan kunjungi anbstore.id, Tokopedia dan Shopee di ANB Store ID. Terkait pernyataan yang disampaikan oleh seorang dai yang tadi Bapak sampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk tujuan ibadah, meskipun Allah tidak butuh ibadah kita. Poin ini benar. Karena Allah tidak butuh ibadah hambanya. Allah tidak membutuhkan ibadah hambanya. Sehingga Allah ciptakan hamba untuk nanti agar hamba beribadah, bukan berarti karena Allah butuh ibadah hamba. Berbeda dengan kita ya. Kita membuat meja karena kita butuh meja ini. Kita buat kursi karena kita butuh kursi ini. Anda membuat sesuatu, membuat makanan karena Anda butuh pada makanan itu. Tapi Allah menciptakan makhluk dalam posisi Allah tidak butuh makhluk. Karena Dia zat yang maha sempurna. Namun Allah ciptakan makhluk. Hikmahnya berjalan. Dan bagian dari hikmah Allah Subhanahu wa taala, setiap aktivitas itu ada konsekuensi. Bagian dari hikmah Allah, setiap aktivitas ada konsekuensi. Sehingga keberadaan makhluk ini diciptakan. Lalu mereka berlaku hikmah Allah. Aktivitas ada konsekuensinya. Di saat itulah ada perintah dan ada larangan. Siapa yang menjalankan perintah akan mendapatkan konsekuensi. Dapat pahala atau dapat balasan yang baik dan sebaliknya. Siapa yang meninggalkan atau melanggar larangan ada konsekuensinya. Tayyib. Karena itu dalam kacamata makhluk, dilihat dari sudut pandang makhluk, saat makhluk itu beribadah, hakikatnya karena dia butuh untuk mendapatkan kasih sayang Allah, yaitu dia butuh surga, agar dia nanti bisa selamat di akhirat dan seterusnya. Dan prinsip ini yang Allah tegaskan dalam Al-Quran. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Apabila kalian berbuat baik, hakikatnya kalian berbuat baik untuk diri kalian. Sebab Allah tidak butuh ibadah kita. Dalam sebuah hadis qudsi yang sering kita singgung, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Wahai para hambaku, andaikan makhluk pertama sampai yang terakhir, jin dan manusia, mereka menjadi makhluk yang paling bertakwa di antara kalian, hatinya paling bertakwa. Andaikan kita semua jadi seperti Nabi Muhammad SAW. Apa kata Allah? Ma zada dzalika fi mulki syai'a. Sepeser pun itu tidak menambah kerajaanku. Sebaliknya ketika seluruh manusia durhaka, sepeser pun itu tidak mengurangi kerajaan Allah. Sehingga dalam masalah ini, ketika makhluk itu beribadah, Allah tidak butuh ibadah mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh ketaatan mereka. Lalu ketika kita beribadah, kita yang butuh. Sebab bagian dari hikmah Allah, Allah menciptakan, lalu ada konsekuensi dari proses penciptaan itu dan konsekuensi perjalanan hasil ciptaan itu. Di mana setiap kebaikan ada balasannya dan keburukan ada balasannya. Ini yang mungkin bisa kita jelaskan dalam memahami firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Sehingga kita melihat makhluk ketika menciptakan sesuatu, dia ciptakan karena dia butuh. Dia ciptakan mobil karena dia butuh kendaraan. Dia ciptakan makanan, dia buat makanan karena dia butuh makanan. Dia buat minuman karena dia butuh itu. Tapi Allah Ta'ala ketika menciptakan sesuatu, sepeser pun dia tidak butuh dengan apa yang dia ciptakan. Namun Allah perintahkan kita untuk beribadah karena konsekuensi ketika kita sudah tercipta, bahwasanya pada saat kita melakukan ketaatan, nanti ada konsekuensi balasan. Saat kita melakukan keburukan juga ada konsekuensi balasan. Wallahu a'lam.